Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa dan guru hebat yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini adalah salah satu mata kuliah pada jurusan pendidikan PAUD. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah ringkasan singkat biografi saya yang saya cantumkan di buku Tidak Ada Siswa Bodoh. Sebelum kita mulai membahas materi ini, ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang harus kita setujui ketika melakukan perkuliahan. Ya, ini adalah kesepakatannya. Mata kuliah ini menggunakan beberapa referensi seperti pendidikan inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ditulis oleh Stella Olivia, terbit pada tahun 2017. Penerbitnya adalah Andi, tempatnya di Yogyakarta. Theo Peters yang menerbitkan buku tahun 2012, judul bukunya Panduan Autis Terlengkap, hubungan antara pengetahuan teoritis dan intervensi pendidikan bagi penyandang autis, diterbitkan oleh PT Dian Rakyat di Jakarta. Lalu ada buku Nini Subini tahun 2019, judul bukunya Panduan Mendidik Anak dengan Kecerdasan di Bawah Rata-Rata, terbitkan oleh Arus Media Yogyakarta. Ada juga buku yang ditulis oleh Munawir Yusuf dan kawan-kawan, terbit tahun 2020, judulnya Pendidikan bagi Anak dengan Problema Belajar, diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri di Solo. Kita juga mengambil referensi dari internet. Ini cover buku-buku yang saya sebutkan tadi. Kita mulai dari pengantar. Beberapa orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus merasa bersalah atau kecewa, malu, dan mengkhawatirkan kondisi anaknya yang mengalami kelainan. Jadi orang tua yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka merasa bersalah, kecewa, malu, dan mengkhawatirkan kondisi anak. Ini ditulis oleh Anggraini tahun 2013, sebagaimana dikutip oleh Olivia tahun 2017. Apabila buah hati yang dinanti-nantikan gagal memenuhi harapan orang tua atau dengan kapal yang memiliki kondisi yang tidak normal, maka orang tua merasa kecewa dan mulai bersikap menolak. Ini hasil penelitian Harlock tahun 1999 yang dikutip oleh Olivia. Tidak sedikit orang tua yang memilih bersikap tidak terbuka mengenai keadaan anak-anaknya pada teman, tetangga, bahkan keluarga dekat sekalipun, kecuali pada dokter yang menangani anaknya, ketika menyadari kondisi anaknya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ini juga ditulis oleh Harlock tahun 1999. Ya, pengertian ABK. ABK merupakan anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik karena kecacatannya sejak lahir maupun kelainan yang terjadi pada masa perkembangan. Tulis oleh Rifani tahun 2013. Jadi ABK itu anak yang berkebutuhan khusus baik karena kecacatannya sejak lahir maupun kelainan yang terjadi pada masa perkembangan, baik bawaan maupun ketika dia mengalami masa perkembangan. Masih tentang pengertian ABK, anak berkebutuhan khusus merupakan anak-anak yang memerlukan penanganan khusus karena kelainannya tersebut,
Ini ditulis oleh Fadli tahun 2010. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak normal. Ini ditulis oleh Jenny Fang tahun 2010. Nah, kita masuk pada macam-macam ABK. Purnama dalam bukunya tahun 2010, sebagaimana dikutip oleh Olivia, membagi ABK menjadi anak-anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, gangguan penglihatan atau tunanetra, cacat mental, autis, cerebral palsy, masalah dalam komunikasi, penuturan atau bahasa, Down syndrome, hiperaktif, gangguan konsentrasi atau ADHD, garing ADD, gangguan emosi, diskalkulia, disgrafia, dan disleksia. Ini pembagian oleh Purnama. Baiklah kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan cacat mental, autis, dan lain sebagainya. Kalau gangguan penglihatan kita sudah paham, gangguan pendengaran juga kita sudah paham. Kita mulai membahas dengan cacat mental. Cacat mental atau retardasi mental adalah gangguan intelektual yang umumnya ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi yang berada di bawah rata-rata. Jadi kemampuan inteligensinya di bawah rata-rata. Kondisi ini juga kerap disebut disabilitas intelektual dan ia bisa memengaruhi kapasitas seorang untuk belajar dan menyimpan informasi baru. Bahkan kondisi ini juga bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari seperti keterampilan sosial dan rutinitas kebersihan. Tingkat keparahan retardasi mental cukup bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat berat. Umumnya, kemampuan inteligensi seorang akan diukur dengan menggunakan skor IQ. Seorang dikatakan mengalami kondisi ini apabila mendapatkan skor IQ di bawah 70. Jadi, anak retardasi mental ini kalau dihitung IQ-nya itu di bawah 70. Cacat intelektual merupakan kondisi saat otak anak belum berkembang dengan baik atau mengalami gangguan. Akibatnya kemampuan mental di bawah rata-rata dan memiliki keterampilan dasar yang terbatas. Otak mereka juga mungkin tidak berfungsi dalam kisaran normal secara fungsi, intelektual, dan adaptif. Pada masa lalu, para ahli kesehatan menyebutnya kondisi ini sebagai keterbelakangan mental atau retardasi mental. Cacat intelektual melibatkan permasalahan IQ rendah dan masalah menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari, seperti ketidakmampuan belajar, berbicara, sosial, dan fisik. Ya. Para mahasiswa dan guru yang saya cintai, jadi cacat mental ini dulu disebut sebagai retardasi mental. Autis atau disebut autis atau biasa disebut autism spectrum disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari, atau yang disebut juga dengan neurobehavior. Tanda seorang menunjukkan gejala-gejala gangguan autis biasanya dapat diamati pada tahap 3 setelah lahir. Namun tidak sedikit juga yang sudah mengidap autis sejak lahir. Ya, ini saya kutip dari sebuah situs Ciputra Hospital. Nah, ini link situsnya. Berikutnya, cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kehamilan, ketika proses persalinan, atau di tahun pertama setelah kelahiran. Gejala cerebral palsy atau lumpuh otak sangat beragam. Pada tingkat paling rendah, cerebral palsy dapat menyebabkan kelumpuhan
Penderitanya mungkin memerlukan perawatan khusus untuk bisa beraktivitas. Penyakit ini bahkan dapat menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan, sehingga memerlukan perawatan seumur hidup. Jadi penderita cerebral palsy ini mengalami gangguan baik pada otot, gerak, koordinasi tubuh, sehingga dia membutuhkan alat bantu. Para mahasiswa dan guru hebat yang saya hormati, selanjutnya kita akan membahas Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Gejala Down syndrome bisa ringan atau berat, bahkan dapat menyebabkan penyakit jantung. Down syndrome atau sindrom Down merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi. Data WHO memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Dengan terapi dan dukungan yang tepat dan diberikan sejak dini, penderita Down syndrome dapat hidup lebih baik dan produktif. Berikutnya, hiperaktif. Hiperaktif adalah kondisi di mana anak tidak bisa diam atau bahkan sulit untuk fokus. Meski demikian, anak yang aktif dan penuh energi bukan berarti hiperaktif. Kecurigaan apakah anak aktif yang penuh energi atau justru hiperaktif dapat diperhatikan dari kemampuannya melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Ini saya kutip dari situs Hermina Hospital yang saya cantumkan linknya pada slide ini. Selanjutnya ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perilaku yang khas dengan gejala sulit memperhatikan, hiperaktif, disertai dengan dorongan impulsivitas yang tinggi. Sedangkan ADD atau Attention Deficit Disorder adalah istilah yang digunakan untuk anak dengan diagnosis ADHD dan identik dengan perilaku sulit memperhatikan. Selanjutnya gangguan emosi. Gangguan emosi didefinisikan sebagai kondisi yang memiliki ciri-ciri respon emosional yang terlalu kuat atau terlalu lemah untuk situasi tertentu. Menurut Supratiknya dalam bukunya tahun 1995, gangguan emosi terdiri dari dua jenis, yaitu gangguan menarik diri dan gangguan cemas. Pada kasus gangguan menarik diri, individu menarik diri dari pergaulan yang bertujuan untuk mengurangi perasaan cemas yang dirasakannya, penakut, menyendiri, atau pemalu, tidak mampu menjalin relasi dengan lingkungannya, cenderung membayangkan tentang hal yang dinilai orang umum tidak realistik. Sedangkan pada kasus gangguan cemas, individu menunjukkan gejala antara lain diliputi terlalu sadar diri, perasaan takut, tidak realistik, sangat peka, kurang matang, sangat tergantung pada orang lain. Ini pengertian dari gangguan emosi. Berikutnya diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol matematika. Diskalkulia, jadi kesulitan memahami matematika. Disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis dan mengeja. Jadi anak-anak yang kesulitan menulis dan mengeja itu disebut disgrafia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Jadi anak-anak disleksia ini kesulitan membaca karena dia tidak mampu mengidentifikasi huruf-huruf menjadi kalimat atau mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan menjadi huruf atau kalimat. Sedangkan ini adalah penjelasan dari kata-kata sulit.
Kita mulai dari impulsif. Impulsif bersifat cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerak hati. Impulsif tidak berpikir dulu sebelum bertindak, langsung cepat-cepat bertindak. Contoh dari perilaku impulsif diantaranya adalah ketidakmampuan untuk melawan agresi, kleptomania, piromania, trikotilomania. Piromania itu kelainan patologis yang senang sekali saat melihat dan bermain api. Kalau kleptomania itu kelainan yang suka mengambil barang milik orang lain. Kalau trikotilomania, menarik rambut seseorang. Berikutnya macam-macam ABK menurut Geniofarm. Menurut Geniofarm, pada bukunya tahun 2010 yang dikutip oleh Rupiah tahun 2017, ABK merupakan anak penyandang tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar seperti diskalkulia, disgrafia, dan disleksia. Gangguan perilaku seperti autis dan ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, dan anak berbakat. Nah, berikut penjelasan dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Jika tunanetra, tunarungu sudah kita pahami, maka saya lebih banyak membahas di sini tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras karena istilah-istilah ini jarang diucapkan. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Jadi kognitifnya sangat rendah. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan gangguan perkembangan kebutuhan pribadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Karyana dan Widyati yang bukunya tahun 2013. Ini adalah ilustrasi dari anak tunadaksa. Terakhir, tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Ilustrasi dari anak yang tunalaras. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.